Hari ini, banyak pelaku bisnis baik UKM maupun brand besar terjebak di jalur distribusi yang itu-itu aja. Sewa tempat di mall, jualan di marketplace, atau distribusi di jaringan retail modern. Tapi masalahnya makin jelas, biaya sewa yang makin tinggi, kompetitor makin banyak, pembayaran lama sementara stok di gudang numpuk dan cash flow-nya seret. Jadi di episode ini saya mau ajak Anda untuk melihat suatu peluang penting. Distribusi anti mainstream yang justru minim pesaing tapi konversinya tinggi. Kalau sejak sepi pembeli itu pas COVID sih. COVID sama sekarang masih bening COVID, terus sekarang makin lebih parah lagi. Sepi semenjak 2 bulan kesini. Pedagang mengeluhkan mahalnya harga sewa saat ini yang tak sesuai dengan pendapatan pedagang karena turunnya daya beli warga. Terlalu tinggi, itu kan udah 3 kali lipat. Kalau biasa 200 ini 700 lebih kan? Nah kan lebih, 4 kali lipat. Jadi kita keberatan. Jika Anda adalah brand owner, mungkin fenomena ini yang akan Anda alami saat Anda akan mendistribusikan produk Anda misalnya di mall. Biaya sewa mahal. Sudah begitu, mal-mal makin sepi pasca pandemi karena adanya perubahan perilaku belanja konsumen. Ditambah penurunan daya beli masyarakat Indonesia. Hal ini membuat mal tak terfikirkan lagi oleh UKM yang kantongnya cekak. Bagaimana dengan jaringan retail modern seperti Alfa, Indo, dan hypermarket? Tingginya persaingan untuk produk serupa dan juga lamanya termin pembayaran hingga 1-3 bulan dan juga rasio penjualan terhadap stok yang kecil membuat arus kas makin seret. Terus bagaimana dengan marketplace atau ojol food? Biaya adminnya makin tinggi, betul? Rawan penjiplakan dan banting harga. Loyalitas pelanggan yang rendah karena kompetisinya sangat tinggi. Dan database pelanggan yang mereka tidak memiliki karena dimasking oleh penyedia marketplace. Adakah alternatif distribusi lain untuk UKM yang minim modal, perputaran cepat, cash flow-nya lancar? Jawaban singkatnya adalah ada. Kunci pertamanya adalah pasangan. Pasangan yang dimaksud adalah aktivitas, kondisi, produk, atau instansi yang target pasar dengan produk atau jasa Anda. Kita mulai dengan cerita biar mudah untuk dipahami. Saat berwisata alam yang cukup menguras tenaga seperti trekking ke air terjun, naik ke perbukitan, bersepeda, snorkeling, biasanya kita punya ritual, yaitu makan pop mie atau mie instan. Anak saya yang saat itu masih kecil pun juga, kalau dia ajak naik ke perbukitan, biasanya malas. Tapi begitu beritahu pop mie, langsung semangat naik ke atas. Kenapa kedua produk tersebut? Karena memang hanya mereka pilihannya. Mungkin mie instan seperti Indomie, pop mie, ataupun mie sedap sudah melirik potensi distribusi ini. Makanya mereka tidak ada saingannya hingga saat ini. Dan bahkan saya, penggemar Indomie, tidak penggemar mie sedap. Ini sebut merek ya. Kenapa? Karena mie sedap terlalu banyak micinnya. Sampai di puncak sana, atau mungkin beraktivitas pasca snorkeling, diving, kemudian kepengin micin-micinan, nggak ada Indomie, ya sudah. Mau nggak mau tetap harus makan mie sedap. Kenapa? Ya karena tidak ada pilihan yang lain. Artinya peluang penjualan makanan permicinan sangat terbuka di tempat wisata alam. Bukannya saya mengkampanyekan permicinan, justru saya pernah menganjurkan ke anak saya untuk distribusi cuanki mie tanpa micin di tempat seperti itu sebagai alternatif pilihan selain permicinan. Polanya sederhana. Perilaku konsumen makan asin-asin atau istilah pengganti permicinan. Salah satunya adalah saat ngos-ngosan. Tentu bukan hanya satu aktivitas. Bisa juga saat mereka menunggu bus di terminal, saat macet di jalan, dan lapar kemudian adalah target pasar yang sangat potensial juga. Contoh yang kedua, ada 2 destinasi utama orang pergi ke mall, yaitu belanja dan makan. Anda boleh cek datanya. Artinya, 2 hal itu adalah produk atau aktivitas pasangan. Jika Anda berbisnis fashion yang bingung mencari tempat distribusi yang top tier, maka Anda bisa melirik tempat kuliner yang punya target pasar yang serupa dengan fashion Anda. Intinya, mampu beli dan sesuai selera dengan produk Anda.
Selain minim persaingan, wisata kuliner juga memiliki mood yang sejalan untuk belanja fashion. Contoh ketiga, misalnya Anda memiliki produk skincare yang sekarang ini sangat menjamur. Target pasarnya adalah mahasiswi. Jika Anda hanya bermain di online atau marketplace saja, maka sudah terlalu mainstream. Jika distribusi di retail chain, maka banyak pesaing dan bayarnya lama. Maka carilah alternatif lainnya. Misalkan tempat kuliner bisa, tapi ada alternatif juga, seperti toko ATK, fancy store, atau di mana tempat mereka biasa berkumpul. Saya memperoleh ide ini pada saat saya mendapatkan cerita dari seorang generasi kedua dari pemilik Gizi Super Cream dan juga grupnya Natur E. Saat itu Gizi Super Cream di tahun 90-an, mereka tidak mendistribusikan ke supermarket yang sudah terlalu mainstream dan mungkin juga banyak pesaing. Tapi mereka lebih memilih mendistribusikan di tempat toko ATK atau toko peralatan alat tulis. Dan hasilnya sangat tokcer. Artinya minim persaingan, konversinya tinggi. Kunci yang kedua adalah potensial. Minim kompetitor, bahkan nggak ada pilihan lain alias semi-monopoli. Saya sering ke kota Yogyakarta. Jika naik pesawat dari Bandung cukup repot dan melelahkan karena harus ke Bandara Kertajati atau Halim Perdana Kusuma. Akhirnya saya lebih memilih naik kereta Argo Wilis. Sekitar 6 jam perjalanan. Bisa selonjor dan bahkan tiduran. Karena berangkatnya pagi dan sampainya siang jam 1 lewat, maka saya terpaksa harus makan siang di dalam kereta. Ditambah rasa bosan di dalam kereta membuat nafsu ngemil atau makan jadi naik. Saat melihat menu makanan, loh kok ada sei sapi. Di antara pilihan lain menu yang terlalu mainstream, seperti mungkin rebus, mie goreng, atau nasi goreng. Saya pun mencobanya, dan lah kok enak. Setiap kali saya ke Jogja, saya berusaha menggunakan Argo Wilis. Saya gak pernah melewatkan, bahkan menyantap sei sapi kecuali saat kehabisan. Apakah saya benar-benar suka sei sapinya? Iya, saya suka. Tapi jawabannya yang lebih tepat karena awalnya tidak ada pilihan yang lain selain sei sapi, alias minim pilihan di menunya. Itulah yang disebut namanya distribusi potensial. Demand besar, minim pesaing, bahkan terjadi monopoli. Apakah distribusi potensial menggantikan saluran distribusi lainnya seperti jaringan retail? Tidak, tapi didahulukan distribusinya untuk menghasilkan konversi tinggi dan cash flow yang lancar. Tentu juga tergantung dari produk Anda dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk Anda. Semakin impulsif dan instan waktu konsumsinya, tentu perlu pemerataan distribusi. Setidaknya cash flow sudah lancar dengan awalan distribusi yang potensial. Sisanya hanya distribusi sapu jagat. Ini istilah saya untuk distribusi pemerataan. Disclaimer lebih dahulu, distribusi tentu aja bukanlah segalanya. Di buku saya Bukan Langsung Laris, distribusi menjadi item nomor 5 setelah yang pertama, membidik pasar potensial atau riset pasar, yang kedua riset produk, desain kemasan, merek yang lebih dahulu Anda harus bereskan. Baru yang kelima, distribusi, dan kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah konversi. Distribusi potensial menghasilkan konversi yang tinggi. Tentu saja Anda harus membereskan keempat yang pertama. Apakah Anda mendapatkan pencerahan akan distribusi kemana saat ini? Komen dong biar kita bisa sama-sama belajar dan saya juga mendapatkan inspirasi contoh-contoh lainnya yang top chair. Terima kasih.